Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, untuk video kali ini kakak akan mengajak adik lagi untuk belajar khususnya menggambar flora dan fauna serta alam benda. Namun di kesempatan kali ini kakak akan mengajarkan satu persatu terlebih dahulu supaya adik-adik lebih memahami ya. Nah, untuk menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan yang perlu perhatikan seperti yang sudah kakak ajarkan, yaitu sediakan objeknya terlebih dahulu. Nah, untuk objek ini kakak punya daun ya, kakak ambil dari bagian tumbuh-tumbuhan yaitu daun. Ini yang kakak rasa lebih mudah untuk adik-adik pelajari ya. Untuk daun usahakan cari itu yang memiliki pandangan yang unik ya. Pandangan unik itu bagaimana? Mungkin seperti kakak ini, daun ada lubang-lubangnya atau memiliki warna yang berbeda-beda. Ini tidak polos hijau-hijau aja. Pokoknya carilah ada yang keunikannya. Jangan yang polosan saja. Jadi berkesannya ini memiliki seni. Karena gambar ini adalah dasar dari seni. Apapun jenis seninya, khususnya seni rupa, gambar ini menjadi dasar pokoknya. Tuh, contohnya bagaimana? Dalam pengerjaan rumah ini ada ya, pengerjaan rumah. Kalau adik-adik atau teman-teman tidak bisa menggambar, otomatis ya akan jadi rumah seperti ini. Karena rumah kan perlu didesain atau digambar terlebih dahulu. Membuat ukir-ukiran, membuat sablon, atau membuat airbrush itu perlu sebuah gambar. Jadi gambar ini sangat penting. Jadi mari kita belajar untuk menggambar terlebih dahulu. Jadi untuk bahan-bahan yang perlu disediakan selain kita mencari objeknya ya, kita harus menyediakan pensilnya. Untuk pensilnya ini kakak sudah sediakan ada dua. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama ada 2H. Perhatikan fungsinya ini berbeda-beda ya. Dan satunya lagi kakak punya pensil yang 2B. Meskipun ini namanya banyak sekali jenisnya, ada yang 2B, 3B, 5B, 2H, 3H atau 2F atau semuanya. Yang diperlukan untuk dasar terlebih dahulu kakak hanya menyediakan dua pensil yang berbeda ukurannya ya. Yang pertama untuk yang 2H, ini perhatikan adik-adik. Nah, fungsi dari 2H ini pertama lihat ya, ini 2H. Nih garisannya atau torehannya itu halus. Sedangkan yang 2B perhatikan, nah dia lebih tebal. Kegunaannya apa? Nah di sini yang perlu perhatikan untuk adik-adik semuanya. Untuk yang 2H karena hasil torehannya itu halus, itu bagus untuk pembuatan sketsa. Kalau menggunakan 2B dikhawatirkan apabila terjadi kesalahan dalam membuat sketsa nanti kotor kalau dihapus ya, nanti kan mengganggu keindahan dari gambarnya tersebut. Jadi saran kakak untuk pembuatan sketsa atau gambaran kasar atau gambaran globalnya gunakan yang 2H. Nih mari perhatikan, kakak akan membuatnya terlebih dahulu. Nih kita menggunakan HVS saja ya adik-adik, karena selain harganya murah kita bisa mudah untuk dibawa kemana-mana. Tuh kalau adik-adik menggambarnya di rumah bisa, untuk alasnya ini menggunakan meja. Kalau menggambarnya di taman atau di lapangan, adik-adik juga harus menyiapkan namanya papan sketsa atau papan untuk ujian itu loh. Nah kita perhatikan dulu untuk menarik garisnya. Kita perhatikan, pilih bagian mana yang menurut adik-adik mudah untuk menarik garisnya. Nah, titik awalnya dari mana tergantung dari adik-adik. Mulai dari batangnya boleh atau dari daunnya boleh. Yang terpenting hasilnya ini bagus, indah dipandang. Tuh perhatikan ya kak, apakah kalau kita menggambar itu harus digaris dulu kak? Tidak ya, karena seorang seniman itu harus pandai untuk mengaturnya keseimbangan. Diatur keseimbangannya tuh keseimbangan di medianya tuh, kanan kiri
harus perhatikan atas bawah, perhatikan tuh, jangan terlalu ke atas kali, ke bawah kali jangan. Kalau untuk adik-adik yang baru belajar boleh dicari tengah-tengahnya mana ya, dari garis kertas HVS ini ya, cari tengah-tengahnya baru dibuat tuh. Jadi menggambar ini berguna untuk apa aja adik-adik ya. Mungkin yang sudah pernah untuk ikut tes apa untuk kakaknya ya, boleh ditanya, kak kalau ikut tes TNI itu untuk laki-laki itu, atau perempuan ikut poluan atau kuat ya, tuh tanya nih. Nah, untuk mempertegas garisnya nih, kakak gunakan yang 2B, jadi garisnya lebih terlihat jelas ya, karena ketebalan dari arangnya atau charcoal yang ada di pensilnya ini lebih tebal, jadi bagus untuk pembuatan garisnya, penegasan tuh. Jadi untuk kakaknya yang pernah daftar TNI Poluan, di salah satu tesnya itu pasti disuruh menggambar. Kalau tidak percaya tanyakan, atau masih yang punya orang tua polisi, tentara atau apapun, coba tanya, Pak apakah pernah dulu menggambar Pak waktu tes Pak? Itu pasti. Makanya mulai dari sekarang adik-adik memiliki cita-cita jadi TNI atau polisi boleh belajar dari sekarang, ataupun yang memiliki jiwa seni pelajari sekarang, semuanya bermanfaat ya. Nah, untuk teknik pewarnaannya kakak akan mengajarkan dulu dengan cara teknik arsiran adik-adik. Nih, cukup diarsir-arsir ya. Nih, selain mengarsir, ini kita juga harus memperhatikan teksturnya adik-adik, seperti yang kakak bilang kemarin ya, bagian lubang-lubangnya, bagian mana yang terangnya, terang maksudnya gimana, seperti ini dia, tekstur ini loh, ada hijaunya, kok ada putih-putih seperti ke dalam. Nah, inilah namanya tekstur, perhatikan ini tuh. Gelap terang itu juga penting, tujuannya gambarnya ini lebih hidup ya. Tuh, jadi ya adik-adik, dalam hal kita mengarsir ini banyak sekali caranya, teknik arsiran ini banyak sekali. Nih caranya. Sebenarnya dalam kita menggambar ini memakan waktu yang lama adik-adik, tidak cukup waktu sehari 2 hari. Teknik arsir atau teknik menggaris ini perlu waktu yang lama tuh. Nanti kalau sudah belajar mulai normal ataupun belum, nanti tetap kakak akan ajarkan bagaimana cara atau tangan kita ini menjadi lentur dalam hal membuat garis ya. Tuh, nih lihat, perhatikan ya. Kenapa saya kasih warna hitam ini kakak ya, perhatikan, karena di sini lubang kelihatan hitam nih. Nah, itulah ya, berkelihatan tuh, perhatikan adik ya. Tuh, jadi ini perhatikan adik, dari gambar global ada aja ini sudah kelihatan adik ya, posisi atau arah pencahayaannya ini sudah kelihatan. Ini kakak ambil dari sebelah kiri tuh, jadi yang bagian jauh dari cahaya itu warnanya menjadi gelap. Ini ditandai dengan warna agak sedikit tebal pewarnaan arsirannya. Tuh. Jadi untuk pemula tidak perlu tergesa-gesa harus diwarnain dahulu, nggak usah ya. Teknik yang harus dipelajari dahulu. Kalau teknik membuat sketsa udah pintar, teknik mengarsir sudah pintar, insya Allah mewarnain pun juga akan lebih bagusnya tuh.
dalam hal mewarnai pun juga ada tekniknya adik-adik, tidak sembarangan tuh, karena warna ini bukan hanya merah kuning hijau, warna ini banyak sekali tuh. Contohnya di sini adik-adik ya, dalam satu daun aja warnanya ada banyak ya, selain hijau pekat, hijau muda, putih tuh. Jadi alat-alat yang disediakan ya, selain pensil juga harus penghapus, kertasnya ini juga harus disiapkan deh tuh. Nah, jadi adik-adik ya, Kak, kok kenapa gambarnya kok lebih besar daripada aslinya? Nah, inilah fungsinya yang namanya komposisi adik-adik ya. Keseimbangan, kita harus bisa menyeimbangkan antara model objeknya atau objeknya dengan medianya. Itu kita mau perbesar atau perkecil terserah adik-adik. Itulah fungsi dari proporsi, tapi tidak boleh untuk dijiplak ya. Jangan sampai, Kak, biar lebih cepat saya jiplak gimana, Kak? Jangan. Itu hanya sekedar apa ya, membohongi diri sendirilah namanya, karena ini sebuah gambar, kita harus membuatnya dengan bagus. Kita harus bisa memposisikan sendiri, mau diperkecil mau diperbesar, yang terpenting jangan pernah menambahkan atau mengurangkan objeknya. Bisa dimengerti adik-adik ya. Jadi untuk video sekarang kakak ajarkan untuk ini dulu, flora dahulu ya, jangan banyak-banyak dahulu, perhatikan dulu, dipahami, jadi hasilnya biar lebih mantap. Perhatikan tadi ya, unsur-unsurnya, prinsip-prinsipnya, tekniknya tuh kakak ajarkan, tolong dipelajari dan segera untuk dibuat di rumah sebagai tugas ya. Mudah-mudahan adik-adiknya ini sukses selalu, semangat, jangan pantang menyerah. Nah, dan juga untuk tipsnya nih, relax ya, kita harus relax supaya gambar yang kita buat ini bagus dan tidak kesannya kaku tuh. Jadi untuk video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.